Hari ini saya mau fokus kepada 3 hal. Yang pertama mengenai pemberita Injil, orang yang membawa Injil ke Lembalim. Yang kedua mengenai berita Injil, apa yang mereka sampaikan. Dan yang ketiga, dampak Injil, perubahan yang terjadi karena Injil datang. Yang pertama, kita tahu bahwa ada rombongan yang datang tanggal 20 dan 21, 70 tahun yang lalu. Tetapi mereka dari negara yang beda, mereka dari suku yang beda, dari banyak hal yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tetapi mereka semua, sebelum mereka datang ke Injil, mereka di masing-masing tempat, mereka semua telah mendengar Injil. Mereka semua menerima Injil di dalam hatinya. Mereka semua mendengar panggilan bahwa Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi Yesus Kristus. Dan orang dari mana-mana membentuk satu tim karena ada daerah yang belum menerima Injil. Dan mereka datang ke Lembah Balim ini membawa Injil di sini. Saya dengar dari Dr. Myron Bromley bahwa hari-hari pertama dia naik ke gunung di belakangnya dan dia melihat semua lembah yang di bagian selatan ini, dan dia berdoa, Tuhan, penuhilah lembah ini dengan kemuliaan-Mu. Dan tahun yang dia berpensiun pulang ke Amerika, dia katakan dia naik ke gunung yang sama. Dan dia lihat di lembahnya ini semua atap-atap gereja yang penuhinya. Dan dia tahu bahwa doa sudah terjawab. Puji Tuhan. Betapa indahnya orang yang datang membawa Injil. Amin. Berterima kasih kepada orang-orang dari Paniaika, dari Biak, dari Amerika, dari mana lagi, yang karena mereka sendiri dirubah oleh Injil, mereka sendiri dipanggil oleh Injil, harus datang dan memberitakan Injil, dan Injil telah merubah Lembah Balim. Luar biasa indahnya orang. Kalau bahasa Inggris bilang kaki orang yang membawa Injil. Indahnya kaki orang yang membawa Injil, luar biasa. Hal yang kedua adalah berita apa yang mereka bawa. Kita dengar Injil, kita tahu itu artinya kabar baik, kita tahu itu namanya kekuatan Allah. Tetapi apa intinya Injil yang mereka membawa? Untuk melihat intinya Injil, kita harus kembali kepada saatnya Yesus di atas kayu salib. Kata yang terakhir yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sudah selesai. Kalau kita mendengar sudah selesai, itu seperti orang yang kalah, orang yang mati, menyerah. Tetapi di tempat lain dikatakan bahwa Yesus berteriak, dan apa yang Yesus ungkapkan dalam bahasa itu satu kata. Satu kata namanya tetelestai. Dan kata tetelestai adalah kata kemenangan. Saya lihat ada di sini dari TNI dan lain. Kata tetelestai adalah dipakai seorang panglima kalau mereka ada perang dan mereka menang. Panglima akan bilang tetelestai, menang. Jadi di atas kayu salib Yesus tidak kalah, Yesus yang menang. Apa yang dia menangkan? Apa yang Yesus menangkan di atas kayu salib? Untuk itu kita harus kembali kepada pasal di dalam Kejadian pasal 1, di mana dikatakan bahwa Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Ada di tempat lain di dalam firman Tuhan yang katakan ini. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Allah menciptakan manusia lain dari yang lain sebagai bejana untuk menampung kemuliaannya. Ini yang membuat manusia beda dari semua yang lain. Waktu Allah menciptakan semua yang lain, Dia mengatakan semua itu baik. Tetapi bagi manusia kita spesial, kita lain dari yang lain. Kita diciptakan seperti bejana untuk menampung kemuliaan Allah. Ini yang membuat kita lain dari yang lain. Dan ini yang membuat kita manusia semua sama.
putih kah, hitam kah, lurus kah, keriting kah, laki-laki kah, perempuan, semua diciptakan seperti bejana untuk menampung kemuliaan Allah. Amin. Tapi itu baru Kejadian pasal 1. Kalau di dalam Kejadian pasal 3, itu ceritakan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Kalau bahasa ilustrasi, dosa itu seperti bejana yang bocor. Ada lubang, ada bolong. Jadi apa yang ada ditampung di dalam sudah hilang. Firman Tuhan katakan kita semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang Allah hembus di dalam manusia karena dosa hilang. Dan kemampuan untuk menampung kemuliaan Allah juga hilang. Firman Tuhan katakan, karena ketidaktaatan satu orang, Adam itu, kita semua menjadi orang berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Apa gunanya? Bejana yang bocor. Bagaimana? Saya lihat ini ada banyak botol air. Kalau saudara punya botol air yang ada bocor di bawah, masih pakai kah? Apa gunanya? Kalau ada bejana yang bocor, buang saja. Dan kita sebagai manusia karena dosa, upahnya maut. Tidak ada gunanya lagi. Kita semua manusia, anak Adam, diwariskan dari Adam tabiat dosa. Dan upah dosa ialah maut. Kita semua manusia Adam, orang berdosa menuju maut. Dan seluruh perjanjian lama adalah cerita manusia coba tambah lubangnya lewat agama. Dia coba membawa persembahan korban, dia coba menaatinya firman Tuhan, dia coba semuanya. Tetapi habis dari perjanjian lama, lubang masih ada. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri, manusia tidak bisa tambah lubang sendiri. Tetapi ada ayat yang mengatakan begini. Coba dengan saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan siapa? Anak yang tunggal, Yesus itu. Supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu kabar baik. Jadi kita manusia Adam, orang berdosa menuju maut. Tetapi Allah sediakan jalan lain. Tetapi semuanya disediakan oleh karya Kristus. Di atas kayu salib. Hal yang pertama yang Yesus menangkan bagi kita disebut penebusan. Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, seharusnya kau tepuk tangan di situ. Oh, tidak ada yang mau tepuk tangan. Ayo. Yesus menghapus dosa dunia. Berarti bocornya lubang yang ada di dalam bejana karena Adam telah ditutupi oleh Yesus. Kita tidak lagi diwariskan dosa dari Adam, tetapi bejana sudah baik. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ini adalah Allah, ini adalah manusia, dan ada sesuatu yang memisahkan kita dari Allah. Itu namanya dosa. Itu tembok besar. Tetapi di dalam Yesus tembok itu diruntuhkan. Sekarang ada Allah, ada manusia, yang diantaranya adalah pintu satu, namanya Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan. Penebusan artinya lubang sudah tutup. Hal yang kedua yang Yesus buat disebut pembenaran. Nah, pembenaran memang adalah konsep yang sedikit susah untuk kita mengerti. Firman Tuhan katakan, oleh ketidaktaatan Adam kita semua menjadi orang berdosa, upah dosa ialah maut.
Tetapi oleh ketaatan satu orang Yesus, kita semua menjadi orang benar. Saya tanya murid-murid saya, angkat tangan kalau kamu benar. Tidak ada yang angkat tangan. Mereka bilang, Bapak tidak tahu hari malam minggu saya buat apa. Saya tidak bilang kelakuan kita benar. Saya bilang kita dibenarkan. Kalau lubang tidak ada, kalau bejana tidak ada lubang, bejana mampu menampung kembali. Jadi di dalam Yesus, kita dikembalikan kepada rencana Allah semula, mampu menampung kemuliaannya. Di sini masih ada peristiwa di sini kah atau sudah tidak ada? Tidak ada. Oke, sudah. Kalau begitu Persipura sudah. Kalau di satu tim bola biasanya ada macam 20 anggotanya. Kalau di dalam satu pertandingan, kalau hanya 11 pemain inti yang main dan mereka menang, bagaimana yang dulu di bangku cadangan? Pemenang ke tidak? Pemenang? Tidak ada yang jauh kan? Pemenang. Tetapi mereka tidak main. Bagaimana mereka pemenang? Satu tim, toh? Mereka tidak main, tetapi mereka pemenang karena satu tim. Dengar baik, Yesus yang main melawan iblis dan dosa, Yesus yang menang. Kita di tim Yesus, kita pemenang. Yesus yang benar, kita di tim, kita diperhitungkan benar. Itu berarti bejana tidak ada lubang lagi. Kita tidak lagi adalah dosa dari Adam. Kita diperhitungkan di hadapan Allah benar karena Yesus Kristus. Wow! Luar biasa. Hal yang ketiga disebut pendamaian. Kenapa harus ada pendamaian? Karena waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka dihalaukan dari hadapan Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Kita hidup seteru dengan Allah. Tetapi firman Tuhan katakan ini, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan perantaraan Yesus. Oleh Yesus kita tidak lagi seteru dengan Allah. Kita hidup damai dengan Allah. Oh, tidak ada amin lagi kan? Oh, kau mau seteru dengan Allah silakan. Saya senang, saya sudah didamaikan. Tiga hal ini Yesus menangkan di atas kayu salib. Penebusan. Penebusan adalah kemerdekaan dari warisan dosa. Pembenaran. Pembenaran adalah kemerdekaan dari saya lupa pokoknya dari dosanya. Dan pendamaian adalah kemerdekaan dari kutuk dosa. Kita dikutuk, kita jauh dari Allah. Saya tanya, bagaimana Yesus bisa menangkan tiga hal itu di atas kayu salib? Firman Tuhan katakan ini, Ia yang tidak mengenal dosa telah dijadikannya dosa itu, supaya kita orang berdosa bisa dibenarkan oleh Allah. Hutang dosa, hutang maut kita sebenarnya harus pikul, tetapi Yesus yang ambil, Yesus yang saleh, mati untuk orang salah. Dia mengambil hukum dosa dan dia bayar full supaya kita bisa dibenarkan oleh Allah. Dan di atas kayu salib Yesus bilang ini, sudah selesai. Segala sesuatu yang manusia perlu untuk masuk surga diselesaikan di atas kayu salib. Itulah Injil. Itulah Injil yang mereka membawa 70 tahun yang lalu. Luar biasa. Hal yang ketiga adalah dampak Injil, perubahan yang terjadi. Jadi sekali lagi, kita orang manusia, semua manusia tahu ya, manusia, anak siapa? Adam, diwariskan apa? Dosa, upah dosa, maut. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah perbaiki bejana, tetapi bejana kosong. Ini tidak seperti kejadian di mana Allah menghembus nafas kehidupan. Yesus perbaiki bejana, tetapi dia katakan ini, siapa yang menerima Yesus
Mereka pindah dari maut ke kehidupan. Saat kita menerima Yesus, kita pindah dari maut ke kehidupan. Itu kabar baik. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus berdiri di pintu hati kita semua dan dia mengetuk. Siapa yang membuka pintunya, Yesus akan masuk di dalamnya. Saat kita menerima Yesus, kita pindah dari keluarga Adam ke keluarga Allah. Kita pindah dari orang berdosa menjadi orang benar. Kita pindah dari maut ke kehidupan. Tidak amin kah? Kalian itu dampak Injil. Kita menuju ke sana, sekarang menuju ke sana. Wah, luar biasa itu. Kita pindah. Dan firman Tuhan katakan ini. Waktu kita terima Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Wah. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Ini juga firman Tuhan katakan mengenai Injil itu. Firman Tuhan katakan ini. Di dalam Yesus, kita semua telah menjadi satu. Firman katakan ini. Tidak ada lagi Yahudi dan Yunani. Artinya tidak ada pemisahan di antara etnis dan suku. Firman Tuhan katakan tidak ada lagi hamba dan merdeka. Tidak ada perbedaan sosial status. Tidak ada orang tinggi dan rendah. Semua satu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga katakan ini. Tidak ada lagi perempuan dan laki-laki. Woi, bagaimana? Wow. Semua yang kita buat untuk memisahkan di dalam Yesus dihapus. Dan firman Tuhan katakan ini. Dengar baik. Hinemato. Umanahim, shevet ahim gam yahat. Itu bukan bahasa Inggris. Itu artinya betapa indahnya untuk hidup bersama saudara yang bersatu. Kalau kita menerapkan Injil dan yang mempersatukan kita semua, tidak lagi melihat bedanya etnis. Lihat saya orang di sini kah? Bukan toh? Tetapi ini saudara saya. Saudara kenapa? Satu kampung kah? Satu marga kah? Saya saudara dengan kalian karena satu hal. Saudara seiman. Yesus Kristus telah menjadi keluarga besar dari orang yang beda-beda. Dan kalau kita menerapkan persatuan itu, dengar baik. Masalah-masalah yang Muhammad hadapi bisa diatasi. Amin. Oh, tidak ada amin ya. Kalau kita orang Kristen, kalau kita orang gereja bersatu, masalah-masalah Muhammad bisa diatasi. Hei gereja, jangan harap pemerintah melawan iblis dan dosa. Itu tugas gereja. Kita bersatu, kita akan mengalahkan iblis, kita akan mengalahkan dosa, kita akan menyelamatkan orang. Jangan harap pemerintah untuk hal rohani. Kalau kita bersatu, kuasa Allah akan mengalir dan Muhammad akan berubah. Tetapi apa yang Allah persatukan, jangan manusia yang memisahkan. Kita harus bersatu untuk melawan iblis, melawan dosa, mengatasi masalah-masalahnya. Bukan melihat dari gereja mana, suku mana. Jangan membangun tembok yang Yesus sudah runtuhkan. Jadi ini dibawa 70 tahun yang lalu, bagaimana 70 tahun ke depan? Apakah kita di sini akan bersatu di bawah Injil dan menerima kuasa dari Tuhan untuk merubah terus? Banyak perubahan terjadi, tetapi masih ada iblis dengan dosa yang terlalu mengalir di sini. Jadi kita harus bersatu untuk melawan iblis, kalahkan dosa, dan membawa Injil kepada setiap orang untuk memerdekakan mereka. Karena Yesus sudah katakan di atas kayu salib, apa? Sudah selesai. Jadi saya himbau kalian,
bergandengan tangan. Lihat masalah-masalah ini dari kesatuan. Kalau kita bersatu, iblis akan lari. Dosa akan dikalahkan. Pemuda yang sekarang mulai hilang ikut arus dunia bisa diselamatkan. Tetapi itu hanya kalau kita, orang yang sudah menerima Injil, menerapkan Injil dan kesatuan itu di Lembah Balim ini lagi. Izinkan, saya memang orang dari Sentani, tetapi izinkan saya doakan Lembah Balim dengan semua yang hadir hari ini. Tuhan, terima kasih pertama untuk tim yang Tuhan utus. Beda-beda orang, suku dan lain, tetapi mereka dipersatukan untuk memberitakan Injil di Lembah Balim 70 tahun yang lalu. Sudah ada banyak perubahan, banyak gereja, banyak orang Kristen. Tetapi kami tidak bisa hanya ingat masa lampau. Kami harus bergandengan tangan dan maju ke depan dan menghadap semua yang iblis masih coba hancurkan di Lembah Balim ini. Terima kasih bahwa ada yang dari denominasi gereja hari ini. Terima kasih bahwa ada yang dari pemerintah di sini hari ini. Semoga kami bisa bergandengan tangan dan membawa Injil yang sudah dibawa 70 tahun yang lalu untuk mengalahkan masalah-masalah yang kami melihat sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.